Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Didi. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang operator logika. Nah, jadi pada video sebelumnya kita juga sudah bahas tentang logika proposisi ya. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang operator logika. Jadi pada video sebelumnya aku sudah nyinggung sedikit ya tentang operator logika itu ada berapa aja. Ada 4 operator logika yang penting ya: disjunction, conjunction, implikasi, sama biimplikasi. Oke, lanjut aja. Nah, jadi sini langsung aja ya. Jadi operator logika yang pertama disebut dengan konjungsi atau conjunction. Operatornya adalah ini ya. Nah, and, dan, atau tanda ini. Nah, proposisi ini dia akan bernilai benar. Logika ini ada bernilai benar jika A dan B atau kedua pernyataannya benar, selain itu salah. Nah, di sini dia akan bernilai benar apabila kedua pernyataannya benar. Nah, untuk apa ya, ini kalau di elektron ini apa ya, untuk logika jalan logikanya seperti ini. Jadi disimbolin seperti ini. Atau di vektornya A dot B. Nah, seperti itu. Selanjutnya disebut dengan not n atau none ya. Not n atau none. None itu dia akan bernilai salah apabila pernyataannya true dan false. Nah, ini merupakan salah satu perkembangan dari yang namanya n ya. Jadi dia ada, kalau di logiknya, logic circuit itu dia ada tanda bulat ini. Nah, ini yang membuat dia menjadi berbeda. Berarti dia akan bernilai salah apabila di sini nilainya adalah true dan true, atau kedua pernyataan adalah benar. Sama halnya kalau di bahasa pemrograman, nanti kalian kalau di Java atau di OP biasanya di sini ada tanda pipe-nya, ada yang 1 dan ada yang 2. Nah, di sini berarti kalau 1 bacanya adalah none, not n. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke disjunction atau operator OR. Nah, untuk simbolnya adalah seperti ini. Nah, jadi kalau simbol ini di OP atau di logika di bahasa pemrograman, simbolnya adalah pipe-nya double. Nah, seperti itu ya. Dia akan bernilai benar, proposisi ini atau logika ini atau dua pernyataan akan dianggap benar apabila nilai keduanya salah satunya ada yang bernilai true. Nah, salah satunya ada bernilai true. Oke, kita lihat sini ya. Ini dia hasilnya adalah true. Sedangkan kalau dua-duanya false, maka hasilnya pasti adalah false. Selanjutnya ada yang disebut dengan NOR, not OR, atau bukan OR ya. Dimana di sini simbolnya kurang lebih sama kayak disjunction, cuma di sini nah ini ya. Berarti ada kata-kata NOR atau not itu biasanya ada tanda bulatan kalau di sirkuit di ini ya. Gambaran dari operator logikanya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi untuk simbolnya A plus B ya kalau untuk OR ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalian bisa lihat di sini sama kebalikannya. Jadi yang sebenarnya true dijadikan false, yang benar false dijadikan true. Di sini dia akan bernilai benar apabila kedua pernyataan bernilai salah. Nah, seperti ini. Itu untuk operator NOR. Selanjutnya nih, ada yang disebut dengan exclusive OR. Nah, exclusive OR itu adalah perkembangan juga dari OR, di mana nanti di sini untuk simbolnya adalah tanda panah ke bawah, atau ada juga tanda panahnya plus tambah bulatan seperti ini. Nah, itu disebut dengan exclusive OR. Dia akan bernilai true apabila kedua pernyataannya sama. Nah, seperti itu. Sebenarnya kapan sih operator ini dipakai? Nah, sebenarnya operator ini dipakai pada saat kalian membuat gerbang logika. Oh ya, istilahnya ini adalah gerbang logikanya seperti ini. Nah, nanti ada kita disuruh buat gerbang logika. Kira-kira nanti dari A ke B apakah dia terbuka atau tertutup? Nah, jadi seperti itu. Jadi di hafalan aja sebenarnya. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, untuk n perkembangan adalah not n ada 2. Selanjutnya untuk OR ada 2, ada yang not OR, ada yang XOR. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan negasi not atau atau negasi ya. Negasi adalah kebalikan dari proposisi atau pernyataan. Misalkan di sini misalkan pernyataan atau proposisi A-nya adalah false, berarti negasinya adalah negasi A adalah true. Jadi kebalikannya. Kalau untuk
gerbang logikanya digambar seperti ini. Ada tanda bulatan ya. Nah, ini bulatan ini ya menandakan bahwa not. Nah, seperti itu. Ada juga implikasi, ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Dia akan bernilai benar apabila kedua pernyataan dia akan bernilai salah gampangnya apabila kedua pernyataan apabila pernyataan A konsekuennya adalah true dan pernyataan kedua atau pernyataan pertama antecedan itu bernilai true dan pernyataan kedua adalah konsekuennya bernilai false. Dia akan bernilai false seperti itu. Ini adalah untuk implikasi. Selanjutnya disebut dengan biimplikasi. Nah, ini perkembangan juga dari implikasi. Jadi sebenarnya inti utama dari operator logika itu ada 4 ya, conjunction, disjunction, implikasi dan biimplikasi. Nah, dia akan bernilai benar apabila kedua pernyataannya sama. Nah, untuk implikasi kalau kita lihat dia memiliki kemiripan dengan, ada nggak kemiripan ya, dengan not n. Iya, not n ya. Oh, nggak ada ya, nggak ada kemiripan ya. True false, dia akan bernilai benar apabila pernyataannya true false true. Oh, nggak ada ya, nggak ada yang benar ya, nggak ada yang sama. Oh, itu implikasi nggak ada yang sama. Tapi kalau untuk biimplikasi dia ada yang sama nggak? Oh, berimplikasi sama dengan XOR ya untuk hasilnya ya. Dia bernilai sama benar apabila kedua pernyataan bernilai sama kayak XOR. Nah, seperti itu. Itu untuk berimplikasi. Nah, itu aja sih untuk operator logika. Jadi ada berapa nih operator logika yang perlu kita ketahui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 operator logika. Jadi sebenarnya untuk ekspansinya perkembangannya ada di not n ada 1, ada di terus disjunction ada 2, NOR dan exclusive OR dan tambahan 1 not negasi. Jadi ada 8 ya, 8 operator logika yang perlu kita pahami. Nah, itu aja sih untuk video kali ini. Jadi nggak banyak materi yang bisa aku sampaikan. Jadi itu aja sih. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa klik link untuk klik subscribe, komen dan like-nya ya. Nah, itu aja sih untuk video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.